Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja kita mulai. Pertama kita ketik alamat office.com seperti yang tampil di layar Bapak Ibu. Kalau belum punya aplikasinya, kita langsung ketik office.com di sini. Terus masuk seperti biasa, check in, memasukkan akun, username dan password. Kita pilih yang Teams. Yang Teams ini. Selanjutnya, karena kita ingin membuat meeting, jadi kita menjadwalkan di kalender. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas, itu kita klik yang ini Bu. Klik kelas dulu. Ini untuk pembelajaran kelas. Dengan catatan peserta yang akan diundang itu sudah mempunyai akun Bapak Ibu. Sudah mempunyai akun Microsoft Office 365. Tapi kalau belum, kita langsung ke sini saja, ke kalender. Kalau kira-kira sudah pesertanya apa yang mau diundang ikut meeting itu sudah punya akun, kita bisa membuat kelas. Kita klik kelas, nanti akan create kelas, itu nanti akan muncul pilihannya seperti ini. Kelas, professional learning community, staff, sama other. Untuk pembelajaran itu biasanya kita pilih yang kelas ini Bu. Yang ini. Kita isi kelasnya namanya apa, terus deskripsinya misalnya kelas 3 SD atau kelas 7, terus deskripsinya itu bisa diisi dengan mata pelajarannya, misal matematika atau IPA dan sebagainya. Lalu kita klik next. Ini kita menambahkan peserta atau siswa. Kita menambahkan peserta atau siswa dengan catatan siswa atau peserta itu sudah mempunyai akun. Kalau membuat kelas di Teams. Di sini ada teacher, itu Bapak Ibu bisa menambahkan temannya untuk menjadi teacher di sini. Jadi teman Bapak Ibu yang menjadi teacher itu bisa mengupload tugas, mengupload materi dan sebagainya. Tapi kalau mau diisi belakangan juga bisa, kita klik skip. Tapi kalau ini sudah diisi, itu nanti di sini tulisannya next. Di skip itu. Setelah itu muncul ini kelas yang Bapak Ibu buat, itu muncul di sini. Ini sudah jadi kelasnya. Tapi kalau kira-kira mau membuat meeting atau video conference atau pembelajaran yang pesertanya itu belum mempunyai akun Microsoft Office 365, kita nggak usah membuat kelas, langsung saja di kalender ini. Di kalender, nanti muncul tampilannya seperti ini, langsung kita menuju ke pojok kiri, pojok kanan atas, pilih yang New Meeting. Setelah itu kita isi. Di sini kita mengisi 2 dulu saja, yaitu nama meetingnya atau nama rapatnya. Itu bisa meeting atau rapat kerja sekolah atau pembelajaran apa gitu. Dan tanggalnya Bapak Ibu. Waktu. Tanggal berapa, waktu, itu dari jam berapa sampai jam berapa. Di sini ada AM sama PM. Jam 1 malam sampai 12 itu AM, setelah jam 12 sampai jam 12 malam itu PM. Itu karena di sini menggunakan waktu 12 jam. Tidak seperti kita yang pakai 24 jam. Di sini mempengaruhi Bapak. Nanti kalau salah PM gitu mau mengundang pagi, nanti takutnya jadi malam.
Setelah itu klik save. Setelah mengisi dua ini, yaitu nama kelasnya atau meetingnya dan mengatur waktu dan tanggal, itu klik save. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita cari tanggal dan waktunya. Kalau tadi bikinnya itu tanggal 7, itu kita lihat di tanggal 7 ini. Nanti akan muncul di sini. Namanya meeting tadi apa? Misalnya meeting kelas gitu. Itu nanti muncul di sini. Ini lalu klik. Panjenengan klik yang sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal menambahkan satu orang saja di sini. Misalnya teman kita, teman sesama guru atau peserta bisa satu teman saja sini. Lalu send update. Nanti tampilannya kembali seperti sini, ke sini lagi seperti tadi. Kita klik lagi. Meeting kelasnya kita klik lagi. Nanti tampilannya berubah seperti ini. Ada tambahan menu meeting option dan ada tambahan ini join meeting. Kalau Bapak Ibu ingin mengatur meeting itu nanti kita klik meeting optionnya. Tetapi kalau tidak ingin mengatur meetingnya, kita langsung ke join with Microsoft Teams meeting. Coba kita klik meeting optionnya dulu ya. Di sini kita bisa mengatur siapa yang bisa bergabung dalam meeting kita. Apakah orang yang ada di organisasi kita atau setiap orang yang mempunyai link. Kalau Bapak Ibu memilih hanya orang yang ada di lembaga Bapak Ibu, misalnya kalau kita kan pakainya @pdkwonogiri.id. Jadi yang bisa masuk di Vicon ini atau webinar ini itu adalah yang akunnya @pdkwonogiri.id. Yang lain bisa masuk cuma menjadi tamu, cuma melihat saja. Tetapi kalau setiap orang bisa masuk, itu panjenengan pilih everyone. Setiap orang bisa masuk. Di sini ada pilihan always, ini biasanya always the lobby, ini biasanya dimatikan, nggak penting. Di sini ada announce when calls join or left. Ini klik saja ya. Dan di sini siapa yang menjadi presenter. Siapa yang menjadi presenter. Itu siapa yang bisa berbicara pada waktu webinar. Itu setiap orang atau only me. Kalau Bapak Ibu memilih setiap orang, itu Bapak itu tidak bisa mengatur suara-suara yang masuk. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih only me, itu nanti bisa mengatur siapa yang diperbolehkan berbicara, siapa yang tidak, itu boleh. Tapi kalau peserta ingin berbicara itu biasanya memilih angkat tangan, lower your hand. Mungkin kalau di HP itu ada di klik itu angkat tangan, tapi kalau di laptop di sini sudah ada tampilannya, sudah ada gambar angkat tangan itu. Kita klik, nanti di samping atau di partisipan itu terlihat siapa yang mengangkat tangan, tinggal kita menghidupkan mikrofonnya. Itu nanti peserta baru bisa terdengar suaranya. Tetapi kalau tidak Bapak Ibu buka speakernya, itu tidak bisa. Itu kalau Bapak Ibu menghendaki seperti itu atau seperti yang sekarang ini, itu pilih yang only me. Tetapi kalau memang boleh semua orang boleh berbicara, itu pilih everyone.
Di sini di pengaturan itu kan di tab baru itu tidak jadi satu di halaman Microsoft Teams tetapi di tab baru. Setelah selesai nanti kita klik done. Itu sudah pengaturannya sudah selesai. Kita klik done. Kita kembali ke halaman Microsoft Teams. Kembali ke halaman Microsoft Teams. Kita ke paling bawah. Ini ada tulisan join Microsoft Teams Meeting. Di modul juga ada. Join Microsoft Teams Meeting. Klik kanan, arahkan ke atas, copy link address. Copy link address. Dengan klik. Dikarenakan dari Microsoft Teams ini untuk alamat aslinya itu sangat panjang, maka disarankan untuk memperpendek. Caranya memperpendek yaitu bisa melalui layanan memperpendek URL, itu ada GG itu ada, bit.ly dan sebagainya. Biasanya yang sering dipakai itu ya GG itu sama bit.ly. Bapak Ibu untuk masuk ke ini saya contohkan di GG. Ini langsung aja ketik GG gini. Klik. Masukkan alamatnya. Kalau lengkapnya ya https/ ini ggg// tampilannya seperti ini. Ini langsung membuka di tab sebelahnya, tab baru, di halaman baru. Jika Bapak Ibu tadi lupa mengcopy, itu bisa kembali ke Microsoft Teams dan dicopy dulu link address-nya. Setelah itu dipastekan di sini, paste. Ini adalah tampilan setelah kita mempaste link yang ada di Microsoft itu tadi. Ini sangat panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa merubah nama. Misalnya nanti yang ingin saya tampilkan di meeting ini gg.gg/meeting class gitu bisa. Ini terus remove itu menghilangkan yang panjang. Tapi kalau tidak udah langsung diklik shorten URL gitu. Kalau misalnya cuma menghendaki yang penting pendek itu ya udah langsung shorten URL ini. Ini sudah pendek. Ini ada link meeting Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih membuka atau di copy terus dibagikan di grup WA atau lewat QR code. Ini nanti cara bergabungnya harus scan kode di sini lewat layanan Google Assistant itu. Caranya yaitu dengan menekan tombol home itu nanti muncul kamera, diarahkan ke kodenya itu langsung otomatis masuk. Kalau saya biasanya link ini kalau tidak segera dibagikan ke WA, ini saya copy dulu di Word. Saya simpan dulu di Word linknya ini. Sampai di sini sudah selesai. Kita membuat meeting room. Tinggal kita membagikan ke peserta. Ya, terima kasih. Ada beberapa tambahan yang mungkin kemarin belum disampaikan kalau yang ikut webinar. Yaitu adalah menu-menu yang ada di bawah ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengupload file, itu ada tanda ini, panah ke atas itu tulisannya share. Itu untuk mengupload file seperti ini, seperti PowerPoint yang saya tampilkan ini. Itu nanti panjangan klik browser, dan ambil file yang Bapak Ibu sudah simpan di laptop atau komputer Bapak Ibu. Terus kalau ingin merekam meeting atau vicon Bapak Ibu,
Bapak Ibu bisa ke di sini ada menu atau titik 3. Di sini klik saja. Di sini ada ini, kalau karena saya rekam ini tulisannya stop recording. Kalau tadi record gitu, recording gitu aja, klik saja itu sudah merekam. Sudah merekam meeting atau vicon Bapak Ibu semua. Terus untuk tangan ini, untuk ada gambar tangan, kalau di laptop kan ada gambar tangan, itu untuk bertanya atau untuk supaya admin itu bisa membuka speaker atau video Bapak Ibu, karena tadi di pengaturan saya atur only me, hanya saya yang bisa. Kalau mungkin everyone, mungkin setiap orang, ini tidak terlalu penting untuk yang tangan ini. Kalau ini ada tanda pesan, ini untuk menulis pesan. Di sini ada sampingnya pesan, ini ada gambar logo orang, itu untuk mengetahui siapa saja yang berada di meeting kita atau vicon kita di sini. Untuk Microsoft Teams mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau yang sudah mencoba di rumah ada kendala, atau kemarin sudah mencoba waktu yang ikut webinar itu sudah membuat tugas tapi ada yang ingin ditanyakan, monggo saya buka untuk sesi pertanyaan di materi Microsoft Teams ini. Langsung aja pijat angkat tangan. Ini ada tanda tangan, ini diklik aja, nanti di sini sudah kelihatan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai Microsoft Teams. Halo Pak. Ya, sedikit bertanya Mas Galih. Pak Jadi. Ya, berkaitan dengan tim, memang orang-orang yang bukan organisasi kita kan tidak bisa masuk. Misalkan aplikasi nanti kita di sekolah, berarti kita tidak bisa untuk mengundang siswa untuk masuk ke kelas kita, nggih? Iya, kalau belum kalau apa itu, kalau belum punya akun itu, kalau kita membuat kelas belum bisa nih. Oh, ya. Berarti misalkan aplikasinya di sekolah nanti berarti cukup yang punya akun kita saja yang bisa. Jadi untuk mengorganisasi misalkan ya siswa kita untuk masuk di kelas kita itu sementara belum bisa, nggih? Belum bisa Pak. Itu cuma bisanya lewat browser. Itu bikin pembelajaran, bikin meeting. Itu nanti lewat
mungkin siswa Bapak bisa lewat browser. Jadi klik link lewat browser itu bisa, Pak. Tapi kalau untuk kelas seperti menyisipkan tugas, terus mengupload materi itu belum bisa. Jadi cuma seperti Vicon lewat Webex atau Zoom gitu aja. Oh iya, iya. Ya, makasih. Berarti cukup sekedar untuk meeting ya. Jadi kita menyampaikan materi untuk upload segala macam belum sakit gitu. Kalau matur suwun Mas Galih. Kalau untuk materi seperti ini bisa, Pak. Kalau untuk materi seperti ini untuk upload PowerPoint itu bisa. Cuma nanti terkendalanya itu waktu di ujian online. Kalau misalnya ini nanti setelah ini kan kita buat soal di ujian penilaian online itu belum bisa kalau belum punya akun. Itu nanti salah satu solusinya kita deploy. Ini kan ada program gratis dari Microsoft. Jadi setiap sekolah itu bisa deploy, bisa membangun Microsoft Office 365 sendiri dengan akun sekolahnya masing-masing. Misalnya @SMP Negeri 1 Nguntaranadi atau @SMP Negeri 1 Baturna itu bisa. Nanti kita bisa membikinkan akun siswa-siswi kita. Itu nanti lewat deploy. Mungkin kalau masih ada untuk pelatihan ini untuk deployment tidak termasuk, mungkin nanti kalau ada waktu bisa kita coba deploy sendiri, Pak. Iya. Oke, kasih Mas sekali. Iya, Pak, sami-sami. Sinten melih Bapak Ibu? Tadi Bu Woro tadi kayaknya mau angkat tangan. Mungkin untuk pertanyaan belum terlintas di benak Bapak Ibu, nanti bisa dilanjut di grup WA, misal setelah Vicon ini kok ada pertanyaan, itu nanti langsung saja diutarakan di grup WA atau pribadi saya di grup nomor saya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Untuk berikutnya Bapak Ibu yaitu kita latihan membuat soal online dan formulir online, atau entah itu formulir pendaftaran peserta didik baru, formulir ekstrakurikuler dan sebagainya. Itu melalui Microsoft Form. Langkah pertama apabila kita belum login yaitu tadi seperti di Teams tadi, kita klik office.com lalu sign in dengan akun kita. Kalau tadi di Teams kita memilih tim, sekarang karena kita ingin membuat soal, kita pilih yang form, Microsoft Form. Yang ini Bapak Ibu. Setelah kita klik Microsoft Form, nanti tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum membuat dua file ini tidak akan muncul. Yang akan muncul cuma ini, new form atau new quiz. Kalau Bapak Ibu ingin membuat formulir itu pakai new form. Kalau ingin membuat soal itu pakai new quiz. Kita buat soal dulu. Kita klik new quiz. Klik new quiz.
tampilannya akan seperti ini. Question. Bapak Ibu tinggal mengetikkan judulnya, misalnya ulangan tengah semester atau penilaian harian atau apa, silakan di sini. Setelah itu klik Add New. Add New ini. Tampilannya akan seperti ini. Ada pilihannya. Multiple choice, pilihan ganda, isian atau uraian, rating itu untuk menilai seperti skala Likert dari puas sampai sangat puas seperti itu, dan date itu tanggal. Bapak Ibu pernah mengisi formulir itu, kalau mengisi tanggal lahir atau apa yang berhubungan dengan tanggal itu biasanya kan diklik langsung muncul tanggalnya. Itu kalau di Microsoft Form itu membuatnya dari sini. Saya mencontohkan yang pilihan ganda saja, pilihan ganda. Multiple choice ya. Kita klik choice. Tampilannya seperti ini. Kita tinggal membuat soalnya, membuat soal. Nomor 1 apa? Misalnya ibu kota Jawa Tengah. Kalau tampilan pertama itu cuma 2 pilihan Bapak Ibu. Cuma 2 ini saja. Ini yang kosong 2 ini. Bapak Ibu tinggal mengetik jawabannya. Jika Bapak Ibu pilihannya ada 4, itu panjenengan klik Add Option. Nanti akan muncul 1. Ingin menambah jawaban lagi, klik lagi Add Option. Jadi misalnya ABCD gitu, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik Add Option. Setelah itu kita tinggal mengisi jawabannya. Untuk ini Bapak Ibu, multiple answer itu jawabannya lebih dari 1 yang multiple answer ini. Kalau untuk requirement ini harus dijawab. Biasanya ini untuk formulir, Bapak Ibu. Ini harus dijawab. Setelah dirasa cukup membuat soalnya, misalnya sampai nomor 10 atau nomor 20 gitu. Sebelum beralih ke nomor, saya menyarankan, ini biasanya ada yang langsung dikasih, tetapi ada yang belakangan. Yang penting membuat soal dulu, selesai baru membuat kunci jawaban. Nah, di sini di samping jawaban tadi itu ada 3 tanda. Untuk membuat soal, panjenengan memilih jawaban yang benar. Misalnya ibu kota Jawa Tengah, kan di sini Semarang. Terus ini di sini ada tanda centang ini, Bapak. Ini panjenengan klik. Diklik saja. Klik itu sudah otomatis menjadi jawaban soal nomor 1. Klik. Berikutnya nomor 2 seperti ini, nomor 3 seperti ini. Di samping jawaban ini pasti ada 3. Kalau Bapak Ibu dirasa ini kok distraktornya kurang meyakinkan gitu, dihapus saja terus diganti jawaban yang lain, itu bisa. Agak pelan-pelan saja Pak, maaf. Oh, nggih Pak. Nggih. Saya ulangi lagi nggih. Ini tadi sudah membuat soal misalnya dari nomor 1 sampai nomor 20 atau nomor 10. Itu terserah Bapak Ibu mau membuat soal berapa. Untuk membuat kunci jawabannya, Bapak Ibu bisa langsung ke samping jawaban di pilihan ganda. Misalnya ini nomor 1, ibu kota Jawa Tengah gitu nggih. Itu kan Semarang. Nah, di sini kan ada jawaban Semarang. Di samping kotak jawaban yang benar tadi itu ada 3 pilihan, Pak.
ada tanda hapus, terus ada tanda komen, ini komen. Terus ada tanda current answer. Nah, ini kunci jawaban yang benar. Itu Bapak Ibu klik gitu. Ini otomatis menjadi kunci jawaban nomor 1. Untuk nomor 2, langkahnya juga seperti ini. Jawabannya misalnya ada di urutan ketiga ya. Di sini nanti dengan klik current answer gitu. Sampai nomor 10 itu sudah menjadi jawaban. Terus di sini Bapak Ibu, di sini ada poin. Ini poin. Ini poin itu adalah untuk memberi nilai setiap nomornya. Itu panjenengan isi saja. Misalnya untuk 1, kalau pilihan ganda, jawaban benar itu misalnya 10 atau 1 ya, itu ditulis saja, klik gitu. Atau misalnya mau dinilai 1 jawab benar nilainya 100 ya, itu di sini ditulis angka 100. Ini terserah Bapak Ibu mau memberi nilai berapa. Ini untuk penilaiannya. Ini di poin ini. Poin itu untuk memberi nilai. Setelah semua selesai, memberi kunci, membuat soalnya sudah selesai, memberi kunci juga selesai, dan memberi nilainya juga selesai. Lalu kita klik pengaturan. Ini untuk membuat kunci dan nilai, ini terserah Bapak Ibu nyamannya seperti apa ya. Ada yang nyaman membuat soal dulu yang penting sampai nomor 10 misalnya. Terus baru memberi kunci jawabannya seperti ini dan memberi nilai. Tapi ada juga setiap selesai membuat 1 soal langsung dikasih jawaban, langsung dikasih kuncinya. Di sini klik sama poinnya. Terus setelah itu add new nomor 2, begitu seterusnya. Itu nanti terserah Bapak Ibu langkah-langkahnya nyaman yang langkah yang keberapa, itu terserah Bapak Ibu. Setelah semua selesai, itu kita jangan langsung share. Kalau langsung share nanti kita diarahkan di linknya, di link untuk formulirnya. Tetapi kita atur dulu. Atur caranya yaitu ini di pojok kanan atas itu ada titik 3. Ini Bapak. Ada tanda titik 3. Itu pilihannya banyak. Ada setting, ada feedback, ada tim dan sebagainya. Kita pilih setting. Ini jenengan klik, ini langsung muncul kotak seperti ini. Kita pilih setting. Setting. Di dalam pengaturan ini itu ada beberapa pengaturan yang kita inginkan atau yang kita harapkan itu seperti apa, itu ada di sini. Misalnya siapa who can fill this form, siapa yang dapat mengerjakan atau mengisi form yang Bapak Ibu buat atau soal yang Bapak Ibu buat. Jika Bapak Ibu menginginkan setiap orang yang memiliki atau mengklik link Bapak Ibu, itu Bapak Ibu pilih anyone with the link. Pilih yang ini. Ini setiap orang walaupun tidak punya akun, kalau mengklik linknya yang Bapak Ibu berikan, itu langsung mengarah ke soal yang atau formulir yang Bapak Ibu buat. Klik. Tapi kalau hanya beberapa orang atau siswa Bapak Ibu saja yang sudah punya akun, yaitu ini, yang ini
only people in my organisasi ini. Terus yang sini, yang bawah, misalnya Bapak Ibu ingin membatasi waktu mengerjakan. Di sini ada start date. Nanti ada start date. Sini. Mulainya kapan, jamnya berapa, terus berakhirnya kapan dan jam berapa, itu sudah ada. Itu ini biasanya untuk ujian. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin 1 hari itu mulainya ya tanggal 7 jam 8, selesainya ya tanggal 7 misalnya jam 9, itu bisa. AM dan PM-nya itu harus diperhatikan. Setelah semua pengaturan selesai, baru kita klik share. Ini tadi yang pengaturan tadi yang atas ini hanya untuk siapa saja yang bisa mengakses atau mengerjakan soal atau formulir yang kita buat. Kalau setiap orang, baik itu yang punya akun atau tidak, itu kita pilih yang anyone with the link. Tapi kalau hanya orang yang ada di organisasi kita, itu pilih yang ini. Terus yang bawah ini yang untuk soal, itu biasanya yang terpenting yaitu kapan mulai dan kapan berakhirnya. Setelah selesai semua, kita klik share. Nanti akan muncul linknya, link formulir atau soal yang Bapak Ibu buat. Linknya ini sama seperti tim tadi, sangat panjang. Bapak Ibu bisa memperpendek dengan layanan memperpendek URL lewat bit.ly atau GGG. Sama, langkah-langkahnya sama seperti tadi yang tim. Bapak Ibu copy, masuk ke websitenya bit.ly atau tadi GGG, paste, shorten URL, udah selesai. Nanti akan URL-nya diperpendek secara otomatis atau lewat QR code itu tadi. Setelah selesai Bapak Ibu tutup, itu Bapak Ibu kembali ke halaman awal Microsoft Form, itu sudah ada. Kalau tadi saya tulis UTS, itu sudah ada di sini. Ini fungsinya apa Bapak Ibu? Untuk mengedit. Misalnya kok ada orang yang tidak bisa mengakses atau menjawab soal, Pak, saya tidak bisa, sudah saya klik kok nggak bisa masuk. Mungkin itu di pengaturan tadi keliru. Misalnya di pengaturan tadi keliru yang ini misalnya. Yang ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengganti saja. Kalau misalnya setiap orang disuruh mengisi, tapi kok di sini di pengaturan belum atau lupa, itu nanti bisa diedit di belakang. Atau misal ingin mengganti jawaban, itu bisa. Walaupun sudah terlanjur, itu bisa diganti dulu, bisa lewat halaman depan tanpa merubah link yang sudah kita bagikan ke peserta atau siswa kita atau orang yang kita kehendaki untuk mengisi formulir kita. Jadi sudah terlanjur, misalnya sudah terlanjur membuat formulir atau soal, kok ternyata lupa. Tadi di pengaturan kok lupa, hanya beberapa orang saja yang bisa menjawab. Itu tidak usah khawatir, nanti bisa disetting lewat sini walaupun linknya sudah dibagikan. Itu nanti setelah kita rubah pengaturannya, otomatis orang yang tadi tidak bisa mengerjakan, itu sudah bisa mengerjakan.
misalnya tadi yang lupa di pengaturan siapa yang bisa menjawab. Kalau misalnya lupa di pengaturan kapan memulai dan kapan berakhirnya, yaitu tadi di start date dan end date itu tadi. Kapan mulai dan kapan selesainya. Nah, sampai di sini formulir atau soal online Bapak Ibu sudah bisa dikerjakan oleh siswa. Untuk melihat ini tampilannya nanti tampilannya seperti ini. Langsung ada misalnya tadi nomor 1 10 poin itu ada di sini. Untuk melihat jawaban peserta atau siswa Bapak Ibu, kita bisa klik respon. Bisa klik respon di sini. Di sini yang tampilannya seperti itu hanya yang membuat soal ya Bapak Ibu. Di siswa atau peserta yang lain tampilannya hanya soalnya saja. Jika kita ingin melihat siapa saja yang sudah menjawab atau si A itu menjawab benar berapa, itu untuk sementara kita bisa klik respon ini. Nanti di sini sudah ada rekapannya. Misalnya kalau ini kemarin saya hanya membuat untuk keperluan pelatihan ini, tidak saya bagikan linknya, jadi belum ada yang menjawab. Di sini nanti kalau sudah ada yang menjawab, itu sudah kelihatan berapa responden yang sudah menjawab. Misalnya baru 3, berarti misalnya muridnya ada 50 kurang 47. Ini skornya, rata-rata skor. Rata-rata skor. Jika Bapak Ibu menghendaki untuk dilihat di Microsoft Excel, Bapak Ibu langsung klik saja sini. Open in Excel. Itu nanti sudah otomatis mengunduh dan Bapak Ibu bisa melihat di Excel. Si A nilainya berapa, si B nilainya berapa, itu sudah terlihat di sini. Langkah untuk membuat formulir sama Bapak Ibu. Sama dengan ini. Cuma bedanya di formulir kita ya klik yang atas ini, new form gitu. Klik. Terus nanti langkah berikutnya ke sana sama. Itu ada pilihannya tadi, choice, text, terus skala sama date itu tadi, sama tanggal itu tadi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai Microsoft Form. Mungkin yang tadi malam sudah mencoba otak-atik kok ada hambatan, mungkin bisa disampaikan di sini. Monggo. Angkat tangan. Monggo, Bu Wahyuni. Halo, selamat pagi Mas Gale. Nggih. Selamat pagi, Bu. Nggih, itu ada meeting chat, beberapa teman-teman ada yang chat belum dijawab Ya. sama Pak Gale. Oh ya, saya bukanya dulu chatnya. Saya sendiri ada 2 pertanyaan Mas Gale. Nggih. Ya, pertanyaan pertama. Nggih. Apakah kita bisa menyisipkan gambar pada form ini, pada soal form ini loh? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, iya. Itu nanti ada gambar, ada menu sisipkan gambar, itu ada di sampingnya itu. Kalau di sini ini untuk contohnya kemarin multiple choice itu biasanya di new form, Bu. Di new form itu ada, Bu.
Iya. Nggih. Pertanyaan kedua, Ya. apakah soal ini bisa divariasi, misalnya pilihan ganda dan isian? Saged, bisa. Nanti misalnya Romawi 1. Itu kan tadi ada ini Bu, ada pilihannya. Choice, teks, skala sama itu tadi tanggal. Nah, misalnya Ibu untuk nomor 1 sampai nomor 5 pilihan ganda itu tadi dipilih choice dulu. Setiap ingin membuat soal itu tadi menunya muncul Bu. Iya. Menunya muncul misalnya nomor 1 pilihan ganda, nomor 2 dengan klik add new itu nanti muncul pilihan itu 4 itu choice, teks, terus apa tuh skala itu tadi sama tanggal. Kalau Ibu ingin isian itu tinggal klik teks. Cuma untuk teks itu hanya kalau ingin memberi kunci jawaban itu hanya isian Bu, yang pendek itu hanya satu kata itu. Kalau uraian yang panjang itu kan subjektif sifatnya, itu belum bisa dikasih kunci. Iya. Iya. Masalahnya nanti kalau kita mengetikkan kunci jawabannya, terus siswanya itu menjawab berbeda kata-katanya dengan yang kita buat, itu langsung dibaca salah oleh sistem. Jadi mending kalau misalnya untuk membuat isian sama uraian itu tidak usah dikasih poin. Jadi nanti di Excel itu dikoreksi satu-satu. Tapi Baik, terima kasih. kalau di pilihan ganda langsung dikoreksi oleh sistem bisa. Monggo yang lainnya coba saya buka chatnya dulu. Ini dari Bu Titis Firdausi Andani. Itu ada pertanyaan, bisakah kita mengundang orang lain yang akunnya tidak menggunakan PDK Wonogiri? Itu bisa Bu. Itu bisa. Tadi sebenarnya ada beberapa permintaan dari teman-teman yang lain ingin ikut, tapi dari saya belum mengizinkan. Ini saya fokus di kelas kita aja. Itu kita bisa memasukkan akun selain PDK Wonogiri, itu bisa misalnya akun @guru-inovatif. Di sini sebenarnya ada satu peserta yang akunnya tidak PDK Wonogiri, yaitu akunnya @jatengpintar. Itu master trainer saya, Pak Huda, itu saya undang di sini. Jadi di sini dari peserta yang saya masukkan itu 30, itu 29 akunnya PDK Wonogiri, yang satu Jatengpintar. Itu. Soalnya kurang keras sedikit, ya saya coba untuk keras sedikit Bu. Terlalu cepat, ya. Untuk materi apakah nanti di-share? Materi sudah saya share, Pak. Di Teams sudah saya share, di grup WA juga sudah saya share. Mungkin nanti kalau misalnya scrollnya terlalu ke atas atau sudah terlanjur kehapus chatnya, nanti bisa saya kirimi Pak, langsung ke HP. Itu bentuknya PowerPoint Pak, seperti ini. Dua tadi di Teams ada, terus di grup WA juga ada. Terus Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa tambahan, ya. Kalau di kiri layar Bapak Ibu, kalau pakai laptop, kalau pakai HP itu harus memijat
titik 3 itu di atas atau di bawahnya itu ada deretan seperti activity, chat, teams, assignment, and calendar. Saya sudah men-share tugas itu ada di assignment ini. Ada di assignment. Untuk membuat assignment, nah ini misalnya kalau peserta atau siswa sudah mempunyai akun, itu nanti kan enaknya untuk membuat tugas, itu Bapak Ibu bisa lewat menu ini, assignment ini. Cuma ini yang bisa mengakses adalah orang-orang yang atau siswa-siswa yang ada di kelas kita. Seperti yang sudah saya share, itu yang bisa mengakses juga cuma Bapak Ibu. Untuk orang lain, walaupun sudah punya akun 365, itu tidak bisa mengakses. Bapak Ibu bisa klik di sini, nanti ada tugas yang sudah saya share di Bapak Ibu, di Teams Bapak Ibu. Untuk pengerjaannya itu mudah Bapak Ibu, nggak sulit. Cuma screenshot ini saja, cuma screenshot ini. Screenshot Bapak Ibu sudah berhasil membuat kelas atau membuat meeting. Itu screenshotnya isinya yaitu nama Bapak Ibu dan nama teman-teman Bapak Ibu. Nah itu aja. Terus yang kedua, screenshot pelaksanaan Vicon atau meeting. Seperti ini kita screenshot gitu aja. Terus yang ketiga dan keempat yaitu membuat formulir sama membuat soal online. Soalnya nggak usah banyak-banyak untuk pemenuhan tugas ini, 1 atau 2 atau 3 itu nggak apa-apa. Terserah mau pakai isian atau pakai pilihan ganda, monggo terserah. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat 2 soal, 3 soal, itu berarti sudah bisa membuat soal online. Monggo yang lainnya jika ada pertanyaan atau mungkin belum terlintas nanti bisa disampaikan di grup atau di WA saya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, mungkin bisa kita akhiri. Dan untuk pertemuan besok, itu kita masih ada pertemuan untuk membahas PowerPoint sama Sway itu untuk presentasi lewat Vicon seperti ini. Itu kita akan bahas besok. Oke, Bapak Ibu. Jam sama, masih jam 9. Untuk linknya nanti saya share di grup WA. Oke. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semua dalam webinar ini. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi mungkin terlalu cepat atau mungkin kurang jelas. Nanti kita bisa lanjut di grup WA. Apabila ditanyakan tidak usah sungkan-sungkan, malam pun saya siap untuk membahas hal-hal seperti ini. Oke. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut grup WA nggih, mawi enten pertanyaan. Nggih, Mas. Siap. Nggih.